9 bulan 10 hari, lalu dia pun lahir ke atas dunia, pindah ke alam yang ketiga, namanya alam dunia. Inilah dia yang sekarang ini. Jadilah makhluk-makhluk yang diciptakan Allah tadi, akhirnya di dalam badan Bapak Ibu ini, yang ada di hadapan saya ini, betul-betul ada ruh dan jasadnya. Saya tak mau berhadapan sama jasad aja. Ustaz tadi ceramah di mana? Di masjid apa namanya? Masjid At-Taqwa. Saya sebetulnya tahu ini Masjid Taqwa. Cuman saya mau mengetes yang di hadapan saya ini jasad apa ruh. Seandainya pas saya tanya tadi, masjid apa namanya ini? Diam aja semua. Berarti ini jasad, tak ada ruh. Tak menyaut dia. Kalau menyaut, menjawab, merespon dia, itu berarti ada ruh dan jasad. Apa iya Pak Ustadz kalau jasad aja tak menyaut ya? Kalau Bapak Ibu tak percaya, nanti kalau ada orang mati, tanyalah dia. Apa kabar kau guys? Kalau menyaut dia, melompat semua yang ada di situ. Kira-kira orang-orang barat tuh percaya tak sama ruh? Kira-kira orang barat tuh percaya tak sama ruh? Orang barat kalau dia tenggelam di laut, dia kasih kode minta selamatkan helikopter, pesawat dari atas. Kodenya namanya SOS. Apa arti SOS? Save our soul. Save, S-A-V-E, selamatkan. O-O-U-R, our. Soul, S-O-U-L, selamatkan jiwa kamu. Sebelum Islam datang ke Indonesia, apakah orang Nusantara ini percaya kepada ruh? Percaya. Mana buktinya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jiwa itulah ruh. Karena kalau cuma badan aja, berkuranglah lagu Indonesia Raya. Jadi semua manusia percaya bahwa ada zahir, ada batin, ada material, ada spiritual, ada materi, ada non materi, ada fisik, ada metafisik, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Dan nanti sampai masanya ruh itu keluar dari badan. Alhamdulillah ruh masih ada dalam badan. Makanya tadi kita katakan waktu mata kita terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku, menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang sebelumnya kami mati. Ada di antara Bapak Ibu yakin semalam bahwa kita akan hidup subuh ini? Dan makanya sebelum tidur tadi malam, saya tengok ke atas, bismika Allahumma ahya wa amut. Ku sebut nama engkau ya Allah, dengan ini aku hidup, dengan ini aku mati. Kalau aku hidup sampai besok pagi, aku akan tausiah. Kalau aku mati malam ini, digantikan ustadz lain. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan hidup besok pagi. Terbuka mata saya tadi, saya tengok Ustadz Harun Hasim di pintu. Terlambat saya bangun. Beliau udah sampai ke penginapan. Padahal rumah dia jauh. Pak Ustadz Harun Hasim. Lalu kita di pintu, terjaga saya. Sampai masanya nanti kita terbangun, tengok Mungkar Nakir. Marabbuka, man nabiyuka, man qiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka, marabbuka. I don't speak Arabic. Sampai masanya kita ini semua akan mati.
mati. Berapa lama kita di alam arwah? Tak ada yang tahu. Pak Ustadz, apa beda roh sama arwah? Kalau satu roh, kalau dua ruhani, kalau 3, 4, 5, 6 arwah. Jadi beda roh dengan arwah. Kalau bahasa kampung kami plural and singular. Bentuk tunggal dan bentuk jamak. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab satu tilmiz, kalau banyak talamiz. Kalau satu bab, kalau banyak abwab. Kalau bahasa Melayu enggak, kalau satu pintu, kalau banyak pintu-pintu. Kalau satu murid, kalau banyak murid-murid. Murid-murid kita upin-ipin. Nah, jadi kalau ada yang bertanya nanti, mak, ada tadi menyebut alam roh, ada yang menyebut alam arwah. Apa beda roh sama arwah? Sama-sama aja tuh. Kalau roh satu, kalau arwah banyak. Berapa lama kita di alam arwah? Yas'alunaka 'anir roh. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang roh, qulir rohu min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu tentang roh melainkan sedikit saja. Pula nanti balik dari pengajian ini langsung mengkaji, saya ingin melihat roh di mana letaknya, di tumit apa di kepala. Kita hanya disuruh percaya bahwa ada roh, dan nanti sampai masanya roh keluar dari badan, lalu kemudian badan ini pun membusuk. Makanya jenazah dikubur cepat-cepat. Kalau dia orang baik, cepat dia berjumpa dengan kebaikannya. Kalau dia orang tak baik, cepat-cepat kita campakkan beban dari pundak. Jangan sampai jenazah sampai lebih 24 jam, karena akan keluar cairan. Meninggal pagi, kuburkan cepat. Bagaimana kalau meninggal malam? Kuburkan malam itu juga. Banyak sahabat Nabi meninggal malam, dikuburkan malam. Tempat kita kenapa tak dikuburkan malam? Tukang gali kubur tak mau. Pak, bisa gali kubur malam nih? Aku tak mau. Kalau kalian mau, galilah sendiri katanya. Selama ini tak ada kalian pedulikan aku. Tak ada kalian kasih insentif bulanan. Gaji 13 tak kalian siapkan. Sekarang minta pula kalian malam. Gak tahu kalian ini tak ada jam kerja. Oke, pulang kalian kan? Besok pagi kalau mau. Datang jam 8.30. Aslinya begitu meninggal langsung mandikan, langsung kafankan, langsung sholatkan, langsung kuburkan. Kalau sudah sampai 24 jam kaku-kaku, 24 jam kali 2, 24 jam kali 3, mulailah yang cairan-cairan yang lembek-lembek membusuk. Mata isinya air busuk, menghitam. Itu maka hantu hitam. Apa namanya itu? Hah? Tahu orang tuh. Lalu kemudian darah ini kan mengalir. Siapa yang mengalirkan darah nih? Allah. Melalui apa? Melalui jantung. Jantung berdegup, berdetak, menyemburkan darah ke otak, ke tangan, ke mata, ke kaki. Itu makanya orang diabetes itu ujung-ujung membusuk karena darah tak sampai. Ujung kaki, ujung jari. Kenapa? Dialah yang paling jauh dari jantung. Jantung berdetak, berdegup. Sini, berdetak. Masih berdetak? Alhamdulillah. Kalau tidak kasih tahu. Kain kapan siap dah. Berdegup. Jantung saya ini bisa saya rasakan. Ini jantung orang yang normal yang tak ada utang. Tapi kalau banyak kredit, nama sakitnya sakit jantung. Kemana Pak Haji yang kemarin selalu kalau pengajian
Mendadak dia Pak Ustaz. Mendadak karena sakit nyantuk. Berhenti dia berdetak. Gol. Mati. Meninggal. Makanya jangan terlalu banyak pikir. Nanti berefek. Itu sini segala macam teori. Tapi intinya kalau tak mati kata Allah, tak mati. Itulah maka kita selesai sholat katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Putus kaji, habis putus kaji, habis sholat subuh. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Bendensing peluru di telinga serangan dari Belanda, Jepang, tak mati-mati ya tuh kita orang tua kita. Tapi ada orang menembak main game online mati. Mati. Tak ada pelurunya. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Keberanian tak membuat kau cepat mati, pengecut tak membuat lambat mati. Itulah yang membuat nenek moyang kita dulu berjihad melawan Belanda dan Jepang. Takbir! Menang si pitung melawan Belanda. Maka anak-anak muda ini mesti kita ajarkan bahwa kalau kau tak mati kata Allah, tidak mati. Berapa banyak orang diponis dokter mati, tak mati. Menangis istrinya, abang, kata dokter, tenang ya bu, sabar aja, ini 3 hari lagi selesai. Ibu teman senyum, alhamdulillah lapang hati saya. 3 hari dokter tuh mati dulu. Apa hidup lagi? Berapa banyak orang diponis mati tak mati. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalian balik, anak-anak muda balik dari pengajian pergi ke kampus, bapak-bapak pergi kerja. Hari apa nih? Hari Senin. Enak aja dia pakai motor tak pakai helm. Tanya sama polisi, kenapa bapak tak pakai helm? Kalau tak mati kata Allah, tak mati Pak. Kata Pak polisi, memang tak mati tapi kena tilang. Kau pikir kau aja yang ngaji? Aku pun dengar juga pengajian Ustaz Somad tuh, cuman aku tak datang, aku melalui streaming gitu. Kan pikir kalian aja yang ngaji kata polisi. Aku pun selalu nonton dia di YouTube, di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Nah, jadi masalah tauhid mati ini mesti putus. Ustaz ingat mati satu hari berapa kali? Paling tidak 3 kali ingat mati. Bangun tidur, oh masih hidup aku. Siang masih hidup. Waktu mau tidur malam, usahakan tidur malam hidung menempel di dinding. Kalau begini susunan tempat tidurnya menempel, karena kita waktu masuk ke liang lahat itu dibuka. Pocong apa kucung? Pocong orang Jawa, orang Melayu bekucung. Dibuka, lalu kemudian ditempelkan hidung ini ke tanah. Makanya kemarin saya ketemu dengan salah seorang relawan yang memasukkan jenazah ke tanah. Kata dia, saya ambil pisau Pak Ustaz, saya buka plastik itu, saya buka plastik, saya buka tali itu, saya bukakan itu, saya tempelkan. Karena ini begitu sunnah Rasulullah SAW. Tak sampai hati saya menengok saudara saya mati di bawah dalam keadaan dibungkus macam dodol Garut masuk paket, kata dia. Oh gitu. Jumpa saya orang, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ditempelkan. Almarhumah emak saya meninggal, saya turun ke bawah, saya bukakan kain, saya buka, saya tempelkan hidung. Tengkuk bagian belakang nih dibulatkan tanah bulat-bulat untuk menjadi bantalannya. Mati. Kita tidak benar-benar yakin tentang kematian sampai kita yang benar-benar mati. Ayah kita mati, percaya kita mati itu, tapi kita tak betul-betul yakin bahwa kita akan mati. Ayah kita mati, mak kita mati, atuk kita mati, nenek kita mati, bini mati, anak mati.
tidak benar-benar yakin tentang mati, sampai akhirnya siapa yang mati? Kita mati. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal, sahabat, guru, kawan, seperjuangan. Ustadz Mahir meninggal, Ustadz Arifin Ilham meninggal, guru-guru kita meninggal. Tapi kita hanya selalu melihat kematian itu di luar diri kita, sampai akhirnya malaikat mencabut nyawa, barulah kita yakin mati. Tapi saat itu semuanya sudah menyesal, sudah berakhir. Maka sebelum kematian itu datang, inilah sempat-sempatkan beramal soleh. Kenapa kita tak mati sampai sekarang? Kenapa tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, orang tua kita, kawan sekelas, kawan sekantor, sama-sama seperjalanan, kalau ditengoklah kawan saya dengan saya, satu kelas, kuliah sama-sama, duduk dekat, sama-sama sarapan. Kalau ditengoklah kami berdua, dipanggil dokter, tanya, Pak dokter, menurut ilmu bapak, antara orang berdua nih, siapa duluan mati? Ini gitu. Tunjuknya saya duluan. Sampai hari ini, sampai hidup. Banyak orang ragu nengok saya. Oh, Ustaz, jadwal jangan banyak-banyak Ustaz ya. Kalau ada jamaah yang ngomong begitu, itu berarti dalam hati dia, tak lama lagi mati Ustaz. Tak mati sampai sekarang, hidup. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enaknya pengajian yang menjadi takwa nih, hafal Quran semuanya. Gitu kita bacakan, nyambung ya. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Bangun tadi langsung beramal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk ke toilet kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Membuka pakaian dari kiri dulu, memakai pakaian kanan dulu. Aman, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi karena badan berpeluh, berkeringat, biar supaya bersih. Malaikat tak mau dekat orang yang bau-bau. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman bawang putih, fal ya'tazil masjidana, jangan dekat-dekat. Fal ya'tazil musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat. Makanya Nabi menganjurkan supaya bersiwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak. Mandi, gosok gigi, bersih, rapi, lalu kemudian datang ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Sampai ke masjid, langkahkan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu berzikir, beristighfar, menunggu azan. Waktu azan menyambut seruan azan, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Setelah itu usolli sunnatas subhi rakaataini qabliyatan. Setelah itu salat subuh. Habis salat subuh berzikir, berdoa. Habis itu mendengar tausiah. Habis dengar tausiah, ketupek gulai paku, nasi uduk, nasi lemak, ayam pop, ayam mati, ayam sungsang. Makan itu pun ibadah juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Istirahat mau tidur, tidur itu pun ibadah juga. Bismika Allahumma, jangan dibaca. Mau tuh tidur biasa sudah itu. Tapi kalau ada jamaah yang tidur waktu pengajian, dapat tak pahala? Dapat. Maka kalau ada bapak mau tidur, tidurlah. Tetap dapat pahala. Tertulis dalam catatan malaikat, pengajian, 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 pengajian. Keterangan, tidur, 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 tidur. Belum pernah saya marah menengok jamaah tertidur. Berpuluh tahun ceramah, belum pernah saya, itu apa kalian tidur? Walaupun anak-anak. Karena kalau orang tidur pengajian, masih syukur dia mau ngaji. Orang tahu pengajian, betul? Jangan gara-gara ini tidur pula semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kapan lagi kita hidup nih Pak Ustadz? Tak ada yang tahu.
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di mana dia mati. Tapi berpesan untuk mati, baik. Aku kalau mati di Batam, jenazahku jangan kirim ke Pekanbaru. Kuburkan. Jangan pula anyutkan ke Sungai Siak. Karena membawa jenazah ini mahal. Tak usah memberatkan orang. Ini berpesan, kalau aku mati, tolong kirimkan jenazahku ke tempat kelahiranku. Apa tak menangis anaknya semua? Oh, kenapa kalian menangis? Ayah kami meninggal. Ya, ayah orang pun mati juga ya. Kau kenapa menangis? Pesannya Pak Ustadz mesti dibawa ke kampung. Kampungnya di mana? Di Medan. Ninggalnya di mana? Di Papua. Patutlah menangis. Berapa ongkos tiket pesawatnya? Memberatkan. Kalau mau berpesan jangan begitu. Berpesan, ruko yang ada di pinggir jalan itu kupesankan, kuwakafkan untuk Masjid At-Taqwa. Bagus apa tak bagus? Bagus. Apa pula bagus? Ruko itu bukan punya dia. Oh, cepat aja pengurus ini nerima wakaf. Tengok dulu surat-suratnya. Kami di yayasan dah sering kena PHP. Wakafkan tanah ini. Pas dicek di BPN, entah siapa punya suratnya. Nah, sampai pada akhirnya kita pun mati. Sorban ini bukan main. Senang saya pakai sorban hitam. Tadi coklat saya bawa, tak diterima. Ganti hitam. Apa manfaat sorban hitam? Tak nampak dakinya. Insya Allah kemana-mana saya pakai terus. Tapi kalau mati saya dibawa atau tidak sorban? Tinggal. Peci ini hadiah orang dari mana kalau peci merah? Jawara Betawi. Kalau mati tinggal. Baju ini pun hadiah juga orang dari Jakarta. Mereknya apa mereknya? Pokoknya yang mahal-mahal itulah. Tinggal. Sepatu dikasih orang dari Aceh, asli kulit, tak pakai nyambung, berputar ke bawah. Makanya takut betul saya hilang sepatu itu. Semana keadaan aman kan? Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kalau sudah mati tinggal. Maka prinsip hidup jangan terlalu sayang. Hilangkan rasa memiliki. Karena kalau sudah kuat rasa memiliki, kalau dia hilang, sakitnya tak tertanggungkan. Itu maka ibu jangan terlalu merasa memiliki bapak. Karena kalau sampai bapak itu nanti dilarikan pelakor, gimana ibu? Siap ibu kehilangan bapak? Siap kata orang itu. Apalagi pak, kesempatan. Insya Allah selama hayat di kandung badan, bapak menasehatkan ibu untuk takut kepada Allah. Ibu pun menasihatkan bapak untuk senantiasa allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang solihah membantu iman suaminya. Amin. Tapi bahwa terlalu yakin bahwa setelah kita mati dia akan ikut, enggak. Sehidup semati bang, enggak. Maksud sehidup semati itu apa? Aku hidup, kau mati. Makanya harta berubah menjadi gono gini, kau begono, aku begini. Lalu yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Kalau sempat kaki melangkah ke masjid, kalau sempat tangan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, itulah yang akan. Kalau sempat mata menetes karena takut di tengah malam, ainani, dua biji mata, la yamassahuman nar, la yamassuhuman nar,
tidak disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya jamaah ini semuanya mengiring jenazah sampai ke pemakaman. Pas begitu tukang gali kubur melompat naik ke atas, silakan siapa yang mau masuk ke dalam keluarga. Masuk Pak RT, masuk anak, masuk satu jamaah. Tak pula bisa rame-rame di dalam, limited. Diletakkan, satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Mereka letakkan dalam liang lahat. Habis itu mereka ambil kayu, ditutup lahat. Habis itu tikar, dijatuhkanlah tanah biar supaya jangan berbunyi terlalu keras. Habis itu anak pun memanggil kawan-kawannya, mari kita injak makam bapak biar padat. Ada yang bawa mobil? Tinggal. Mana mau dibawa? Kredit belum lunas. Cincin. Oh, yang kemana-mana. Beli ikan pun nunjuknya 6. Berapa sekilo? Saking kan mau menunjukkan kaya. Bukan main lagi. Permata, ruby, blue safir, kecubung, semua batu-batu ada. Wah, pas giliran menawarnya minta ampun. Bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut, bin sampili. Sampai pada akhirnya waktu mati, cincin itu dibawa atau tinggal? Tinggal. Subang dilepas, anting dilepas, rantai dilepas, gelang dilepas, gelang kaki dilepas, masuk ke cuci tangan. Laki pun tersenyum menengok. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti ibu marah sama bapak nih. Dek, mana kopi abang? Buat dia sendiri. Baru aku paham, patutlah mata kau tajam menengok cincinku selama ini. Udah dijelaskan somat pagi tadi, bukan itu maksud saya. Supaya selama hayat di kandung badan masih bergerak, masih berkedip, masih bercakap, masih menggenggam, masih melangkah, masih mengayun, masih berpikir, masih hidup di atas muka bumi Allah, beramal soleh. Innal insana lafi khusr, rugi. Yang untung siapa? Illal ladzina wa amilus wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apakah kita ini beriman? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan amanu wa amilus shalihat. Kenapa lebih dulu iman baru amal soleh? Karena orang yang beramal soleh tidak diterima kalau tidak Sekarang orang saya tengok suka-suka hatinya aja. Bisa pula mentahlilkan orang tak Islam. Kau mau kemana? Mau tahlilan? Ke rumah siapa? Ke rumah si An. Yang mati siapa? Si Fulan. Tapi dia tak Islam. Yang penting baik. Mana bisa? Ini sudah roaming, tidak satu server. Fatihah, Qul Huwallah, Yasin, doa hanya sampai kepada aman. Tapi bukan berarti kita memusuhi tetangga kita yang beda agama. Datang sekedar mengucapkan bela sungkawa. Saya ikut bela sungkawa karena sebagai tetangga dia selama ini baik. Tapi kalau untuk berkirim doa, sampai apa tak sampai? Karena syaratnya mesti manu. Ini sekarang orang seenaknya saja. Ini namanya sinkretis, mencampur-campur agama. Yang enak dicampur itu es, bukan agama. Agama kita tidak urus agama orang lain. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Agamanya ada aturannya. Yang membuat aturan itu siapa? Allah. Ati Allah. Tengok Quran. Wa ati'ur Rasul. Tengok hadis. Wa ulil amri minkum, ulama.
yang berijtihad. Imam Syafi'i dalam bidang fikih, Imam Asy'ari dalam bidang akidah, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, Bahauddin an-Naqsyabandi, Abul Hasan asy-Syadzili dalam bidang tasawuf. Ini sekarang orang tak lagi ikut ulama. Kau mentahlilkan orang beda agama, ya, mana sampai? Terserah Allah. Mana bisa terserah Allah? Allah sudah menjelaskan dalam Quran, menjelaskan dalam sunnah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Itulah maka Nabi berkirim surat kepada raja Persia namanya Kisra. Aslim taslam, masuk Islam kau raja Persia. Apa kata raja Persia itu waktu membaca surat Nabi? Bacanya surat Nabi, disobeknya surat Nabi, katanya. Sampai berita itu ke Nabi, ya Rasulullah, disobeknya suratmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Mazzaqallahu mamlakatahu, sebagaimana dia menyobek suratku, maka Allah sobeklah kerajaannya, tumbang kerajaan Persia. Padahal waktu itu kerajaan dunia ini yang paling kuat adalah Persia. Baca surat Ar-Rum, ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan oleh Persia, tapi kemudian kerajaan Persia hancur berkeping. Di mana Persia itu sekarang? Iran. Tapi ada yang menerima surat Nabi, orang Mesir, kotanya Alexandria, didirikan oleh Raja Alexander the Great di tepi laut Mediterania, 200 km dari Kairo. Nama rajanya Jirjis, panggilannya Mukauqis. Waktu datang surat Nabi, diciumnya surat Nabi, dimasukkannya ke dalam kotak kayu. Ini tempat tisu, masuknya tempat kayu. Dikirimnya madu untuk Nabi Muhammad SAW. Nama madu itu asal Banha, satu provinsi di Mesir penghasil madu. Diminum Nabi madu itu. Walaupun beda agama, kalau dia kirim hadiah, kita makan boleh. Boleh dimakan? Boleh. Babi panggang? Madu apa pula salah? Madu yang tak suka itu cuman ibu aja. Lalu usah, jangan konsen terus kita. Ini ngaji kita nih yang itu. Mana pula bapak nih pantang dipancing. Lalu kemudian dikirimkannya kain untuk Nabi. Kain itu disimpan oleh Nabi. Lalu kemudian dikirimkannya biral. Biral itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, tunggangan. Dipakai Nabi. Dikirimkannya dua perempuan, satu namanya Sirin, satu lagi namanya Maria. Maria itu melahirkan anak Nabi laki-laki namanya Ibrahim, meninggal 18 bulan, makamnya di Baqi di Madinah samping Masjid Nabawi. Ada istri Nabi orang Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah. Dikirimi surat raja-raja itu oleh Nabi, aslim taslam, masuk Islam kau, insya Allah kau akan selamat. Inilah dakwah, mengajak orang masuk Islam. Ada pula orang sekarang mengatakan tidak penting akidahnya apa, tidak penting agamanya apa, yang penting baik. Baik penting, tapi kebaikan tidak diterima kalau tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Jadi kalau kita sayang sama tetangga kita, sayang sama keluarga kita, sayang dengan masyarakat kita, mendakwahkan Islam, bukan dengan kebencian, bukan dengan permusuhan. Orang masuk Islam tertarik, kenapa? Karena Islam bersih, karena Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Cemanalah dia mau tertarik masuk Islam? Jalan-jalan dia, belum lagi sholat, baru jalan-jalan, keluar dari masjid hilang sholat. Cemanalah orang mau tertarik masuk Islam? Selesai tabligh akbar, pengajian, timbun sampah. Itu sampah jatuh. Gimana kalau orang mau tertarik masuk Islam?
Begitu sampai ke masjid, kalau di tempat lain orang tanya, excuse me, permisi, toiletnya di mana ya? Kalau di masjid enggak, cukup tarik napas panjang, tahu di mana toilet. Saking kan baunya, setan pun tak mau masuk toilet. Padahal toilet tempat setan. Bacaan masuk toilet kan aku berlindung dari setan. Setan jantan, setan betina. Rupanya setan jantan betina ketemunya di Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Serupanya di dalam toilet pun tak mau setan masuk saking baunya. Gimana orang mau tertarik masuk Islam? Alhamdulillah ada orang masuk Islam, bukan menengok umat Islam, tapi karena membaca di internet. Nabi itu orangnya baik, Nabi orangnya lembut, Nabi orangnya pemaaf, Nabi orangnya sabar. 10.000 pasukan dibawanya ke kota Makkah. Setelah dia diusir, dihina, pamannya dipotong telinganya, hidungnya digunting, ditusuk pakai benang, dijadikan liontin rantai, jantungnya dibelah, dikunyah. 10.000 pasukan dibawanya masuk ke kota Makkah, naik kuda gagah perkasa dengan tombak baju besi dan anak panah, pedang terhunus. Apa kata panglima perangnya Sa'ad? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kita pancung kepala Abu Jahal, Abu Lahab. Kita hancurkan Makkah. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari kasih sayang. Naik dia, dihancurkannya berhala-berhala, patung-patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahud, Naham. Ada patung itu yang terbuat dari batu, dari kayu, dari perunggu, dari emas, dari besi. Ada pula yang terbuat dari roti. Jadi rupanya orang Makkah itu membuat patung dari roti. Roti tepung gandum, dikasih minyak sapi, dibentuk gambar Tuhan besar Tuhan tadi. Disembah mereka, ya Tuhan. Pas perutnya lapar, dicuilnya pipi Tuhan tadi. Yummy, kata mereka. Maka mereka disebut dengan jahiliyah. Bukan mereka tuh bodoh, mereka bisnismen, ekspor impor. Banyak orang tak paham tentang konsep jahiliyah. Dianggapnya jahiliyah tuh bodoh, idiot, goblok. Enggak. Yaman di bawah, Syam di atas, Makkah di tengah, Madinah di atas. Yaman, Makkah, Madinah, Saudi Arabia. Syam 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu bisnismen 6 negara. Bukan jual duku antar kelurahan. Mohon maaf pedagang duku, jangan ceramahnya mesti hati-hati sekarang. Tiba-tiba besok keluar Abdul Somad disomasi oleh Ikatan Pedagang Duku karena tersinggung mendengar ceramah. Dengar ceramah saya, dengar aja, niatnya menuntut ilmu, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah yang tersinggung, balik mati. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hancur berhala-berhala itu, dia pun tegak. Menggigillah ketakutan orang Makkah ini. Ini nanti kami dipotongnya lah telinga kami, diguntingnya lah hidung kami, dibelahnya lah jantung kami, dikunyahnya karena kami sudah berdosa mengusir dia dulu 8 tahun yang lalu. Lalu apa kata Nabi? Ilhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu karena kamu bebas sebebas-bebasnya. Waktu itulah mereka bersyahadat. Kau memang hebat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Turunlah ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa orang tak tertarik masuk Islam? Islam miskin, susah, melarat, banyak utang. Mudah-mudahan utang kita dibantu Allah untuk lunas. Banyak juga yang berutang nih.
Orang sekarang semua utang, panci utang, rice cooker utang, mesin cuci utang, jilbab pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah tuh cuman bini. Karena kata Pak Kua, dibisikkannya ke Kua, Pak Kua boleh utang tunai. Aku terima nikahnya dengan sebentuk cincin emas tunai. Seumur-umur saya jadi saksi nikah belum pernah lagi Pak Kua aku terima dengan sebentuk cincin emas kredit DP 30%. Sampai akhirnya kita mati. Kawan ketawa banyak, kawan menangis sedikit, kawan mati sendirian. Masuk orang kembar pun berdua dalam rahim tak mau mati berdua. Akhirnya kita menghadap Allah sendirian, yang menolong kita sholat, baca Quran, paksa-paksakan duha, paksa-paksakan tahajud, paksa-paksakan baca Al-Kahfi malam Jumat, paksa-paksakan bertasbih. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 satu kali genggam 20 20 20. Kalau tak punya tasbih, banyak orang Islam ini punya tasbih, tapi yang bertasbih mobil. Lagi banyak mobil itu masuk surga nanti. Yang punya mobil masuk neraka. Yang enak azan sekarang handphone. Handphone azan 1 hari 5 kali. Nama handphonenya smartphone. Yang punya bodoh. Terbalik-balik udah dunia ini. Makanya kita sadar bahwa dunia ini akan berakhir. Yang kaya jangan bangga karena harta tak lama. Yang sakit jangan sedih karena penyakit akan berakhir dengan kematian. Yang punya kekuasaan jangan sombong karena kuasa tak lama. Yang rakyat jelata jangan terhina karena penderitaan juga akan berakhir dengan kematian. Kematian itu adalah istirahat bagi orang-orang yang lelah. Makanya selalu kita katakan, kita antar ke peristirahatan yang kata siapa? Marilah kita antar jenazah ini menuju peristirahatan yang terakhir. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kata siapa baik? Tak pernah ke masjid. Ke masjid cuma 2 kali, akad nikah sama jenazah. Tapi insya Allah jamaah at-taqwa ini baik-baik semua. Kadang pengajian di masjid itu yang datang tidak pula orang dekat masjid itu. Dia pun tak saling kenal. Kau daerah sini? Dari mana? Aku pemain naturalisasi. Pada akhirnya kita pun akan mati. Yang sombong-sombong aku mengejek-ngejek orang ke masjid. Hayya 'alas salam. Apa kata dia? Kau aja duluan lah. Tapi begitu dia mati, Pak Imam tuh baik imam. Apa kata imam? Masukkan jenazah. Waktu masih hidup tak mau bersalaman sama imam. Jenazah diletakkan di emperan, orang sholat di dalam. Setelah selesai sholat, apa kata imam? Masukkan jenazahnya. Ini dulu yang tak mau di belakang aku kan? Iya, kita letakkan depan. Letakkan depan. Dulu 1 kali takbir dia tak mau ikut aku kan? Enggak, kita kasih 4. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa. Kenapa cepat betul Pak Imam? Diskon. Minimalis. Diantar. Mobilnya beriring-iring mengiring mobil. Keluarganya datang, kawan sahabat handai tolan, kawan kuliah satu kekeluargaan, mau nangis dan meratap. Sampai akhirnya Yarji Usnani yang 2 ini pulang ke rumah. Mobilnya pulang, hartanya pulang, anaknya pulang.
tinggallah sendirian, jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Habis. Game is over. Begitu masuk ke dalam, mulai sehari, 2 hari, 3 hari, biji mata keluar. Ini biji mata ini bulat keluar, kuku ini lepas, kuku lepas, daging-daging ini membengkak, usus meletus, usus, cacing-cacing dari seluruh permukaan tanah masuk ke dalam. Apa kata cacing? Brownies, 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 brownies. Maka yang selama ini suka menyiksa cacing, hati-hatilah kalian. Ambil cacing. Apa kata cucu-cucu cacing? Atuk kami kau gitu kan dulu kan. Tengoklah sampai masanya kau nanti akan disantap oleh cacing. Hidup di atas tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk mati ke dalam lubang tanah dan akan menjadi santapan cacing. Tapi jangan gara-gara ini yang mancing jadi takut, tetap aja mancing. Cuman pas nyampe cacing tuh, wah ingat aku Ustaz Somad itu. Kita semua akan mati. Coba tengok warnanya, warna tanah. Di dalam balik kulit ini ada darah, ada pembuluh-pembuluh, ada di dalamnya darah. Sampai masanya darah itu membeku, dan kalau sudah membeku menjadi nanah, tengoklah bisul, sampai akhirnya dia hanya akan menjadi santapan belatung. Lambat laun daging-daging habis jadi tulang, tulang-tulang itu pun juga rupanya habis, rambut-rambut pun habis, tapi ada satu yang tak hancur, tulang belakang paling ujung sebesar ibu jari, azmuz zanab. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun, bangkit balik, hidup macam semula. La yadkhulul jannata ajuzun, nenek-nenek tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek sudah tua. Kenapa kau menangis? Karena kata Nabi nenek-nenek tak masuk surga. Nabi tersenyum. Bukan itu maksudnya. Orang tua waktu masuk surga muda balik jadi umur 30-33. Macam mana umur 30-33 itu Pak Ustaz? Ya macam-macam saya ini lah. Kenapa ibu bapak macam tak percaya? Belum ada uban. Banyak orang sekarang anggota. Kau di mana? Aku KPU. KPU yang kantor pemilihan umum. Enggak. Jadi apa? Kepala penuh uban. Aku sudah lama meninggalkan dunia hitam nih Pak Ustaz. Sampai akhirnya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat menghatamkan Quran, kalau sempat membangun masjid at-taqwa, kalau sempat berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, kalau sempat beramal soleh. Adapun masa muda bergelimang dosa, jangan takut, jangan khawatir, masih ada pintu taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu taubatan nasuha. Jenazahnya laki-laki, Allah maghfir lahu. Jenazahnya perempuan, Allah maghfir lahu. Jenazahnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Jenazahnya perempuan, yang mandikan perempuan. Muncul masalah, jenazahnya lady boy, mukanya lady, kakinya siapa yang memandikan? Kaedahnya man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Itu kaedah. Begitu kata guru kami dulu di kelas. Man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa, maaf, siapa yang punya zakar maka dia laki-laki. Siapa yang punya pistol maka dia laki-laki, walaupun tak meletus. Sekarang banyak yang bingung ini, bagaimana nih jenazahnya Pak Ustadz, mukanya perempuan, dia laki-laki, tapi dia sudah operasi. Dulu asalnya balik kepada
asal. Tidak bisa diurus oleh perempuan. Yang nanti latah perempuan mau memandikan jenazah. Ini sekarang saya tengok dunia ini seenak orang aja. Agama, kalau mobilnya rusak dibawanya ke bengkel. Kalau AC rusak dibawanya servis AC. Kalau jamnya rusak dibawanya ke toko jam. Tapi untuk urusan agama urusan saya dengan Tuhan. Kalau naik pesawat dipercayakannya kepada pilot. Kalau naik taksi dipercayakannya kepada supir mana tujuan. Tapi kalau masalah agama tak percaya dia kepada ulama. Ustadz itu manusia. Masalah agama adalah urusan personal kita dengan Tuhan. Biarlah buat apa saja. Mudah-mudahan Tuhan. Apa ini? Orang mesti belajar agama. Orang mesti mengerti mana halal, mana haram, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. 7 tahun orang mondok di pesantren. Habis itu baru kuliah S1, habis itu kuliah S2, habis itu S3, menulis disertasi, baru dia bisa bicara tentang agama. Ini sekarang orang enak saja bicara agama sesuka hatinya menurut hawa nafsu. Tak bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu, alim ulama, kalau kamu tidak tahu. Alhamdulillah kita masih mau mengaji, masih mau pengajian, masih mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Apalagi ini masjid ini di tengah perumahan yang padat penduduk. Masjidnya pula tak bisa lagi dibuat ke samping karena terbatas tanah. Akhirnya naik ke atas sesuai dengan yang kita tonton di TV. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Laki-laki di bawah, perempuan dibuat di lantai atas. Bagus supaya tak campur aduk. Karena kalau masjid itu dibagi dua, di depan laki-laki, perempuan di belakang. Anak-anak lajang suka di belakang. Pas pula kain tirainya itu pendek. Ada anak gadis itu, bunyi aminnya pun lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Dia di belakang, amin. Tapi udah mau dia ke masjid, alhamdulillah. Anak muda ada, imamnya pun tadi anak muda, anak kecil ada, orang tua usah tanya lagi. Udah tua tak juga ke masjid, malaikat maut udah sejengkal lagi datang. Bapak ibu-ibu ada, ustadz pun fokus dia ceramah. Kenapa? Karena tak ada perempuan. Ada kadang ustadz ini ceramah asik nengok ke belakang. Ustaz Somad lah itu sering jalan ceramah. Saya ini udah tua, mata saya ini tak jelas, udah ragu. Tak lagi bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Ramah aja udah nampak. Masjidnya pakai AC, tenang kita ceramah. Kadang ustaz ceramah asik mengelap keringat. Adapun nanti kita mati menghadap Allah. Masjidnya tenang. Jam dinding tepat. Nah, tahu saya bahwa saya sudah ceramah 60 menit. Bagus nih. Kadang saya ceramah di masjid 3 dipasang jam, kanan 1, kiri 1, belakang 3-3nya habis baterai. Suara pun mantap, sound system menggelegar, tak terlalu susah mengeluarkan suara. Pakai tiang pula. Kadang ada masjid ini tahu gak tiang, pegang. Sakit tangan, langsung pijit-pijit. Mantap masjid nih, cantik. Bagus nih masjid nih. Kadang ada di masjid itu pakai meja tutup ke bawah. Tanah menggaru-garu ke bawah. Karena ini kan nampak jelas bersih. Maksud saya bapak ibu yang pengurus masjid, tirulah Masjid At-Taqwa. Ada pula mau kena, gimana tahu ada musafir yang datang mau sholat tak ada telekungnya, ada. Kadang ada masjid itu satulah mau kena, bawah putih atas hitam. Hilangan. Orang tuh tak ada membawa kain panjang, itu juga ada dipakai. Habis selesai sholat, napas pun putus. Selama sholat tuh menahan napas. Pengajian-pengajian di masjid direkam.
direkam. Siapapun nanti yang ngaji di sini direkam, dibuatkan channelnya, Masjid At-Taqwa Batam Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tak apa-apa iklannya duluan, websitenya nyusul belakang. Anak-anak muda ini mesti diberdayakan. Buat remaja Masjid At-Taqwa, anak-anak bagian IT-nya. Tengok anak muda, anak muda. Rambutnya panjang, saya sangka perempuan tadi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita sudah berjamaah di masjid, insya Allah nanti di surga juga berjamaah. Mana dalilnya masuk surga berjamaah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk surga berjamaah, dan orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Ketika jamaah takwa sampai di surga, ditengoknya tak ada yang lain. Loh, kenapa aku sendirian ini? Lalu kemudian ditanyanya malaikat, aku kok sendirian? Kawan kau udah lama masuk, kau transit. Orang tuh udah mandi di sungai Jannatul Firdaus, udah mana-mana udah. Kau udah yang terakhir masuk nih. Ustaz Somad mana kata dia? Ustaz Somad di VVIP. Terlepel kau. Gara-gara sombong tuh tak lama tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Tapi kami tonton di video tuh Ustaz sombong kali gaya. Pakai motor besar, pakai mobil harga 2 miliar, punya orang. Punya orang. Untuk manas-manasi buzzer aja. Buzzer. Panas orang tuh. Nengok saya pakai Harley di komen. Nengok saya pakai mobil sport di komen. Mendidih jantung orang. Tengok nanti saya pakai. Semua saya pakai. Nengok saya naik pesawat jet pribadi. Aslinya saya ini ustadz dalam hutan. Masuk ke talang sana, naik sampan, digigit lintah. Lintah itu bukan tahu membedakan ustadz perampok. Semua digigitnya. Lintah lah pula namanya. Apalagi kalau dia naik ke darat, jadi lintah. Tapi insya Allah kalau jamaah kenal dengan ustadz, dia tidak akan mencaci maki ustadz, karena dia mengerti kemana sebetulnya tujuan dakwah, kemana sasaran pembicaraannya. Maka mesti mengenal orang dengan baik. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 60 menit kebersamaan kita ini bernilai amal soleh, menjadi bekal untuk mati menghadap Allah. Kalau Ustaz Somad mati, Bapak Ibu mau tak mendoakan Allah maghfir lahu? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Mau mengirimkan Yasin? Ingat, itu janji di masjid, jangan ada dusta di antara kita.